Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Terjadi apa? Bisa kita sebut sebuah dialog, tapi lebih tepatnya kalau kita pakai tanda kutip, ya adu mulut dalam pengertian ya perang, pernyataan atau statement antara dua tokoh yang sangat terkenal, yaitu Mahfud MD dan Rizal Ramli. Ini kita lihat di detik.com bahwa Rizal Ramli telah memberikan respon atas apa yang disebut oleh Mahfud MD bahwa Rizal Ramli adalah semakin ngawur dan bodoh. Kita lihat bagaimana tanggapan dari Rizal Ramli. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengaku ogah menanggapi sentilan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutnya bodoh dan ngawur. Rizal Ramli kembali menyindir Mahfud MD yang dinilai membela Perpu Cipta Kerja. Dia menuliskan, ketawain aja Zain, uang ndak usah diladeni, uang panik karena membela yang tidak benar, kata Rizal Ramli, dikutip dari akun Twitternya @rizalramli pada Kamis 5 Januari 2023. Sahabat sekalian, seseorang yang kemudian, ya ini bisa kita sebut lah ya dalam konteks pergaulan, katakanlah diberi stigma atau dalam tanda kutip direndahkan, ya bahwa dirinya adalah ngawur dan bodoh, tetapi dia memberi respon yang justru lebih tenang, lebih memberikan sebuah sikap untuk mengalah daripada meladeni statement-statement seperti itu adalah salah satu ciri bentuk kedewasaan. Dalam kata lain, kita nggak mutlak ya menimbang di sini. Artinya respon Rizal Ramli terhadap statement Mahfud MD yang tidak sepatutnya sebenarnya, artinya diungkapkan oleh seorang tokoh dengan gelar profesor, kalimat-kalimat seperti itu. Kalau kemudian muncul, ya memang kita sama-sama menyayangkan. Tetapi mungkin Pak Mahfud juga tentu saja tidak atau tanpa latar belakang menyebutkan itu. Tetapi bagaimanapun karena ini ruang publik, seharusnya yang namanya tokoh memberi edukasi. Tapi yang namanya emosi tidak setiap orang setiap saat mampu mengendalikannya. Dan statement dari Rizal Ramli itu telah mendapatkan izin untuk dikutip dan dijadikan berita oleh Detik News. Nah, sahabat kalian, kemudian Rizal Ramli mengatakan, mantan Ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law dengan mendukung Perpu hanya untuk sekedar menjilat Presiden. Logika kemana? Integritas kemana? Ucap Rizal Ramli. Dan memang kalau kita telusuri sedikit saja pakai timbangan rasio dengan Pak Mahfud sebagai mantan Ketua MK, tentu saja banyak pihak, termasuk publik, itu berharap bahwa Mahfud MD bisa melihat keputusan MK itu secara jernih. Karena dia mantan Ketua MK. Kalau kemudian misalnya pilihannya, dan ini sudah terjadi bahwa Pak Mahfud mengatakan pemerintah tidak keliru dalam hal ini, keputusannya adalah sah, berarti kan penilaian MK bisa dikatakan dalam tanda kutip bermasalah atau bahkan salah. Sedangkan dia mantan Ketua MK. Berarti bisa dikatakan ya, atau bisa diambil sebuah hipotesa bahwa MK menjadi tidak capable di dalam menilai undang-undang dan seterusnya. Yaitu adalah aspek-aspek logika, bukan kemudian betul-betul bahwa Pak Mahfud menganggap seperti itu. Ini lebih sebatas analisis dan itu pun bisa jadi. Artinya tidak betul-betul seperti itu. Karena ya namanya dunia politik kompleks ya. Tidak hanya ada soal kebenaran, salah benar, hitam putih di sana ya teman-teman, tapi ada banyak hal lain yang tidak terlihat, tapi memang memberikan guidance lebih kuat untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan. Nah, dari sikap dua tokoh ini, kita melihat bahwa ada upaya untuk ngerem ya. Katakanlah Pak Mahfud dalam hal ini terlalu ngegas, kemudian Pak Rizal Ramli tidak mau ini menjadi satu konsumsi publik yang tidak mendidik, tidak mengedukasi, sehingga dia lebih
memilih untuk ngerem. Dan akhirnya dengan cara seperti ini maka gas dari Pak Mahfud MD itu tidak akan membuat laju atau melesatnya kendaraan dalam konteks ini menjadi tidak terkendali dan akhirnya menabrak dan merugikan publik itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, kita tentu berharap bahwa kalau kita betul-betul memperhatikan hati nurani, kemudian mau jujur, kemudian betul-betul bertindak dengan nilai-nilai keadilan, ya nilai-nilai yang mengedepankan kepentingan rakyat, saya pikir ya keputusannya juga akan menjadi satu hal yang memberi maslahat, memberi ketenangan, memberi ketentraman bagi rakyat itu sendiri. Walaupun kita tidak bisa menuduh, menuding, menstigma bahwa Pak Mahfud dalam konteks ini menjadi orang yang betul-betul sudah gelap mata, nggak bisa. Karena bagaimanapun ya orang seperti Pak Mahfud ada aspek-aspek lain yang memberikan sebuah acuan atau pertimbangan. Walaupun dalam konteks ya Perpu Cipta Kerja ini seharusnya memang harapan publik Pak Mahfud tidak seperti itu. Bahwa kemudian Pak Mahfud memilih yang lain, nah itu resiko dia sebagai seorang pejabat negara yang harus membela rakyat, tapi kemudian apa yang muncul atau dimunculkan oleh Pak Mahfud dalam konteks ini masyarakat tidak setuju. Dan menurut saya sah-sah saja. Tinggal adu argumen yang kalau kemudian diteruskan itu tidak sampai pada kata-kata atau menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya. Dan sebenarnya Rizal Ramli mengatakan sebelum ini bahwa loh ada malaikat ganti baju jadi iblis hanya karena perbedaan posisi di dalam vs di luar pemerintahan doang, pantas hukum kacau, kopas, ya tanda tanya. Kemudian Mahfud kalau mengatakan kalau saya jadi menteri juga akan kritik Perpu Cipta Kerja. Turis Rizal Ramli mengomentari berita tersebut. Nah inilah sahabat sebuah kondisi, sebuah keadaan yang kita harus ambil pelajaran dan jangan kita terjebak untuk saling memaki, saling membenci, bahwa kita tidak setuju dengan Pak Mahfud, pikirannya saja yang kita kritisi, kemudian kita ingatkan terus-menerus bahwa kemudian kita setuju dengan Pak Rizal Ramli, sikapnya mengerem atau mengalah, itu adalah sebuah sikap yang satria demi maslahatnya, ya paling tidak Twitterland ya, atau dunia informasi yang ada di Indonesia. Prinsipnya satu hal, bahwa kita sebagai anak-anak bangsa jangan sampai dalam hal politik memandang siapa yang tidak setuju dengan pikiran kita sebagai musuh, apalagi sebagai orang yang harus distigma dengan beragam predikat negatif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.